Betul, kayak lo baca Alkitab ya separuh aja gitu. Iya. Lo baca hadiahnya, Aha. tapi nggak baca sampai kesananya gimana. Betul. Gitu. Jadi kita fokus sama result. Iya. Ngukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat. Kan lucu gitu ya. Orang nafas kita dari Tuhan, Tuhan bilang begitu. Iya. Wow. Jadi lu ngeliat si Edgar ini berubah jadi tertarik ya kan, terus pas lu belajar Alkitab ternyata dibukain tuh semua tuh. Nah, what change? Maksudnya apa yang berubah di situ? Apa maksudnya kan pasti lu ada yang lu mau ubah gitu kan. Betul. Yang gue rubah yang pasti pertama kali mindset tentang pelayanan gue. Mindset tentang pelayanan gue. Oh, oke. Gitu. Waktu Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku, ya, gue change dari menyanyi sembah Tuhan, jadi gue fokusnya ke situ, menjadikan Murid semua orang. bangsa jadi murid. Oh. Karena gue main musik, mungkin gue menghibur mereka, ya, mereka sampai nangis, mereka mungkin merasakan Tuhan, tapi mereka apakah hidupnya sampai jadi murid Yesus yang 11 itu? Betul. Kadang-kadang kita merasa, wah murid Yesus gitu ya. Tapi kan konteksnya itu kan dia lagi ngomong sama 11 murid. Yang 16-nya kan ya ke 11 murid itu. Iya, Gitu. Jadi apakah gue bermain musik bisa membuat orang sampai punya hidup yang 11 murid itu? Ya, atau cuman perasaan doang. Betul. Ya kan? Perasaan doang kita seperti murid Yesus. Ya. Betul. Atau cuman jadi convert doang ya, percaya Tuhan. Wah percaya Tuhan. Gue dulu gitu tuh. Iya. Ya main musik orang nangis, yang penting percaya Tuhan. Waktu gue baca Yakobus 2 ayat 19, Satan juga percaya. Bedanya gue sama Satan apa, John? Kalau sama-sama percaya. Tos lah ya. Iya. Satan percaya dan gemetar lagi. Iya. Gue percaya, gue bikin dosa, gak ada gemeternya gue. Bener gak? Betul. Itu yang change banget sih. How gue melayani itu bukan berarti nggak melayani musik lagi, enggak ya. Betul. Tapi preferensi awal yang paling pentingnya itu ya, yang nomor satu pelayanan gue adalah menjadikan semua bangsa muridku. Baru gue kasih talenta gue. Motivasi lu lah ya. Ya gitu. Berarti apa itu tuh emang apalagi zaman sekarang ya. Kita ibadah dan nyanyi itu tuh kayak mudah banget ya. Somehow kita tertipu dengan ambience, Ya, dengan musik, atmosfer, dengan ya. atmosfernya gitu. Orang jadi banyak loh, maksudnya banyak yang benar-benar mencari itu. Mencari feeling God-nya itu. Padahal di Bible kan nggak ada. Kamu harus merasakan aku gitu kan. Iya betul. Tapi Karena ayat apa coba? 2-3 orang pun Tuhan hadir. iya. Salah satu yang paling banyak salah konteks sih. Jadi orang tuh udah somehow keliru dengan gue udah merasakan Tuhan, gue merasa dekat sama Tuhan, tapi mereka nggak kenal Tuhan gitu loh. Betul. Jadi, itu makanya gue suka banget yang tadi lo ngomong sih Bang, maksudnya ministry itu tuh bukan soal lu merasakan Tuhan doang gitu kan, tapi lu kenal Tuhan atau enggak gitu, lu hidup lu buat Tuhan atau enggak gitu yang Betul. kita bilang ya. Betul. That's very interesting sih gitu menurut gue ya. Dan itu waktu lu belajar itu, lu langsung ganti ya motivasi lu. Motivasi. Yang pertama ini juga sih hidup gue juga sih. Hidup lu, betul. Karena kan dulu kita merasa ibadah itu hari Minggu atau ada yang tengah minggu ibadah gitu ya. Iya. Mindsetnya ibadah adalah kegiatan ibadah ya, Iya. bahasa Indonesianya gitu. Tapi ternyata pas gue belajar Alkitab gitu ya, ibadah gue itu setiap nafas hidup gue itu juga berubah tuh. Cara kita mikir, cara kita maafin orang, cara kita minta maaf, cara kita mengasihi. Iya. Ya kita mengasihi nyokap gue ya gampang gitu ya. Tapi mengasihi orang yang benci sama gue bisa gak? Betul. Kalau gue gak bisa mengasihi orang yang benci sama gue, bedanya gue sama perampok apa? Perampok juga ngerampok buat anaknya, bener gak? Iya. Jadi kita Buat orang-orang yang dikasih juga. betul. Ya makanya Alkitab tuh keren banget. Waktu gue baca bener-bener ya. Oh ternyata mengasihi orang tuh semua orang. Termasuk orang yang musuhin kita. Betul. Yang mungkin udah bersalah sama kita, udah benci kita, udah menyakiti kita gitu ya. Itu lukanya dalam gitu ya. Dan gue selama ini ya ngasihin yang take and give yang gue kasih ya saudara-saudara gue, adik-adik gue gitu ya, atau teman-teman gue gitu ya. Orang yang benci mah gue gak mau ngomong. Ya gue maafin sih. Tapi gue gak mau ngomong lagi sama dia. Di mulut maafin, Iya. prakteknya enggak. Betul. Gitu. Berarti lu dari yang mindsetnya begini, ketika belajar Alkitab kan kebuka tuh. Yes. Oh ternyata begini. Apa yang memotivasi lu untuk oke gue mau melakukan itu? Karena kan kita mungkin gampang untuk sadar. Iya. Tapi untuk melakukan itu another level. Betul. Nah apa tuh yang membantu lu pada saat itu? Yang membantu gue ya teman-teman ya. Teman-teman yang gue lihat kok ada ya orang yang menghidupi firman. Gitu. Iya. Orang ngomong firman banyak, di YouTube juga banyak orang jadi sarjana YouTube gitu ya. Jago ayat, nggak banyak orang jago SJT. ayat. Iya. Jadi pinter gitu ya gara-gara nonton YouTube gitu ya. Ya tahu doang. Iya. Ya, tapi tidak pakai firman untuk apa? Menyatakan kesalahan.
Jadi ngomong firman jago, kelakuannya nggak benar. Kenapa? Iya, Karena dia nggak pakai firman, nggak pakai untuk apa? Memperbaiki kelakuan, enggak. Iya, iya. Iya. Boro-boro di dalam kebenaran nih. Jadi cuman belajar doang. Nah pas gue belajar gimana move-nya, gue liat komunitas ini. Kok ada ya? Gitu. Jadi butuh komunitas yang benar sih. Atau ya jemaat yang benar ya, yang hidup dalam firman gitu. Yang kalau salah tuh minta maaf gitu. Betul. Minta maaf bukan karena biar cepet gitu. Minta maaf karena memang minta maaf. Iya, iya. Gitu. Itu yang gue liat sih, gue bersyukur banget ya, Tuhan baik banget. Kasih gue kesempatan untuk ketemu sama jemaat yang benar-benar hidup dalam firman, ya, yang ngajarin gue, yang mau negor. Betul. Gitu. Selama ini kan gue salah nggak ada yang negor, Jor. Iya. Ya paling ngomongin di belakang, misalnya gitu kan. Nggak diomongin di gue dengan in love gitu. Sekalinya ngomong truthnya benar sih, tapi in anger gitu. Maksudnya ya keluarga gue juga gitu, itu bom waktu jadinya. Iya. Jadi yang lama-lama keluar. Harusnya kan kita ngomong ya langsung aja, tapi in love. Nah itu yang gue rasain, gue belajar di sini. Iya. Ya maksudnya gue rasain banget tuh, makanya gue Tuhan baik banget sih Jor. Jadi komunitas jawabannya, Itu ya. jemaat ya. Karena emang kita tuh manusia tuh emang nggak bisa, nggak tahu ya apa-apa tuh emang nggak bisa sendiri gitu ya. Betul. Kayak contoh emang lu masuk militer gitu kan, nggak ada yang militer cuma satu orang gitu yang di apa kaptennya, tapi dia sendiri doang gitu kan gitu. Biasanya kan emang rame-rame gitu, betul. karena budayanya itu yang kita harus saling melihat contohan, Betul. ada yang ngingetin, ada yang, dan itu tuh gua ngerasa emang penting banget yang tadi lu bilang ya, orang-orang yang ngingetin, orang menegur, yang speak the truth in love gitu ya. Dan sama-sama kita mengejar itu bareng-bareng gitu, betul. bukan lu doang sendiri Betul. gitu. Iblis aja rame-rame ya, setan. Iya kan keroyok, masa kita sendiri gitu kan. Iya. Itu tuh poin yang sangat penting sih. Jadi knowing what the Bible really says, terus kedua and the people doing it juga gitu. Betul. Itu tuh dua poin yang gue rasa memang penting banget sih. Jadi lu ngelihat firman hidup dari mana coba? Dari omongan orang. Betul. Gue dari kecil religius kok. Iya. Gue ngeliat pendeta gitu banyak kok. Betul. Even keluarga gue, nyokap gue, keluarga gue sering ngomongin firman kok. Ya, tapi kan kita kan tahu hidupnya nggak benar. Ya bokap nyokap gitu ya. Kita tahu mereka nggak benar gitu ya. Itu kan juga jadi kita meragukan gitu. Betul. Meragukan, masa sih mama keluarga gue juga ngomong firman kok hidupnya nggak benar, kan namanya anak kecil gitu ya. Iya. Makin gede. Gue merasa bahwa ya jadi postmodernisme gitu ya. Jadi nggak ada hal yang benar, yang mutlak benar gitu. Jadinya begitu. Tapi begitu gue kembali sini, ini bener-bener ngelakuin firman gitu. Di situ gue chance juga sih. Ya, chance juga bahwa ada dong. Itu yang memberi iman buat gue dan perjalanan iman buat gue sih. Orang lain bisa ya. Masa Tuhan gue nggak bisa sih taubat full. Betul. Gitu. Teman gue yang dulunya kita nggak benar gitu ya. Tiba-tiba ngomong Ayub, masa gue nggak bisa sih? Ngerti gak sih? Ya gitu. Kadang-kadang kita memang kita makhluk sosial ya. Bahkan kan sekarang terapi itu kan bukan one on one lagi gitu. Jadi ada namanya grup terapi kan. Ada grup terapi. Grup bahwa share the burden itu ya. Bener banget ya. Jadi kita bisa punya kesamaan. Gimana sih ngelawan ini? Ada yang relate. Iya, itu butuh banget tuh. Bible udah ngomong gitu dari ribuan tahun yang lalu. Salingnya. Kita klik saling aja coba. Yoi, Di boleh banget ya. baru saling berdosa, saling mendorong, ya jangan kamu saling, jangan kamu. Wah, berarti apa? Bible itu. Ya gereja itu gereja mula-mula itu relationship. Betul. Gitu. Yesus pun butuh 12 orang. Betul. Iya betul. Siapa kita gila, cuma sendirian gitu kan. Freelance ya. Freelance. Karena dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gitu kan, kita cari kerajaan Allahnya ya, orang-orangnya ya, yang kerajaan dan kebenarannya double. Betul. Kita nggak bisa belajar Alkitab tanpa kerajaan Allah, nggak bisa. Nggak bisa, kita freelance gitu ya. Sorry, gue udah ngerti Bible gitu ya. Gue nggak butuh kerajaan Allah. Ya gue udah baca semua Bible. Ya berarti lo nggak ngerti. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya kan. Tapi kalau kita rajin berkomunitas doang, tanpa ada kebenaran salah juga. Betul. Emang harus imbang dua-duanya. Kerajaan Allah dan kebenaran, emang kayak dua. Gitu. Itu yang chance gue juga sih. Dan itu contohan yang Yesus juga display ya. Maksudnya dia everyday sama murid-murid dia tuh. Betul. Community wise sama truth wise tuh berjalan on bersamaan banget gitu. Betul. Loh. Itu yang, tapi sayangnya banyak orang Kristen yang lost sama hal itu gitu. Padahal itu yang Yesus tuh benar-benar kasih contoh ya. Betul. Dan murid-murid setelah itu juga mereka juga ngikutin gitu. Betul. Tapi makin kesini makin hilang, makin longgar gitu. Jadi sehingga orang tuh ngelihat kekristenan atau gereja tuh jadi nggak, 2 poin itu malah jarang kena gitu. Jadi nggak sama ya. Jadi nggak sama kayak Alkitab tulis. Betul. Gitu. Tapi feelingnya sama.
Itu kan bahaya. Iya. In reality kita sebenarnya jauh gitu Betul, dari Alkitab gitu. Wow. Gitu. Jadi ya itu yang apa, kembali lagi ke pelayanan ya. Maksudnya ini kan berarti banyak mindset yang lu dibukain, banyak yang tadi soal pelayanan berarti yang lu sadar, oke, gue mau melakukan ini untuk Tuhan gitu. Yang tadinya untuk Dulunya gue ngerasa untuk Tuhan juga sih. rasa untuk Tuhan. Perasaan. Tapi kayaknya ya gitu. Kayaknya untuk Tuhan. Tapi sebenarnya kan ya bukan itu. Iya. Bukan itu yang utama gitu Iya. ya. Sekarang gue tanya sama lo. Ada orang nih cuma bisa ya chord biasa gitu ya. C, A minor, D minor ke G gitu ya. Sama orang jago banget gitu main musik. Ya. Tapi yang C, A minor, D minor ke G ini hidupnya kudus. Ya. Dia ngajarin orang Bible, dia menginjil gitu ya. Waktu dia nyanyi. Ya sama orang yang jago banget main musik gitu ya. Jago banget main musik, hidupnya nggak bener. Ya, waktu dia main. Ya, di mata Tuhan mana yang lebih berkenan? Yang B aja sih. Iya dong. Ya, makanya jadi yang Karena utama hatinya benar-benar hidupnya ya kan. Betul. Gitu. Karena Tuhan lihat ibadah sejati ya hidupnya dia sebenarnya. Betul. Ya, bukan berarti kita nggak boleh mengasah, aktualisasi diri harus ya. Iya. Ya, kita harus makin bagus, makin bisa gitu ya. Berarti dari sebelum dan sesudah lu belajar Alkitab, apa yang membedakan? Kan lu banyak yang sadar nih, banyak yang dibukakan gitu. Nah, apa yang lu aplikasikan dalam pelayanan lu setelah itu? Yang beda? Gua setelah itu ya, gua main musik pastinya bukan buat uang lagi. Ya, pastinya mau dimanapun ya, mau di acara apapun ya. Selama waktunya gue bisa ya, selama waktunya bisa gue akan ambil. Wow. Gitu kenapa? Karena Tuhan udah mati di kayu salib. Betul. Ya, bukan supaya. Kita kadang-kadang mindset kita tuh kita melayani supaya masuk surga. Iya. Ya kan, supaya bisa ada talenta, supaya gua awesome. Itu juga salah, bukan supaya kita awesome, bukan. Makanya mindsetnya bukan supaya, tapi karena. Karena Tuhan Yesus di kayu salib. Gue mau kasih itu. Karena lu awesome sebenarnya. Tuhan. Siap. Karena Tuhan kita awesome, kita jadi awesome gitu. Asik. Cipratan lah awesome-nya ya. Iya. Berarti emang kalau dulu kan gue pelayanan supaya gue dapet. Berarti konteksnya tuh gue menerima gitu ya. Ya atau ya supaya gue kasih juga sih, tapi supaya gue bisa menyalurkan bakat dan talenta gue gitu. Ya buat Tuhan gitu. Itunya sih benar gitu ya. Itu benar. Tapi bukan nggak akan everlasting kalau kayak gitu. Kalau supaya itu sih nggak akan everlasting sih. Supaya gue bisa main musik, supaya gue bisa ini, supaya gue bisa menyalurkan, mengembalikan lagi. Ya. Nggak akan everlasting. Tapi kalau karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat gue, itu yang akan everlasting. Betul. Kalau lagi capek, lagi malas bisa salah tuh. Kalau supaya gitu ya. Betul. Jadi nggak kuat gitu motivasinya. Kayak kita mau ngambil hati Tuhan gitu. Tuhan lihat gue dong. Kan salah juga. Betul. Orang Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus juga, ya kan saya udah mati di 2000 tahun lalu. Sebelum kamu lahir saya udah mati. Iya. Gitu. Kalau kita masih ngeliat pelayanan buat mencari uang sih kayak jadi emang kasih Tuhan nggak cukup gitu ya. Iya. Gitu. Masa kita seharga segitu gitu kan. Gitu. Menurut lu Bang, boleh nggak sih orang pelayanan dapat uang? Pelayanan dapat uang ya. Ya kalau buat ongkos gitu misalnya lo ngundang gue main nih. Bang mau main nggak di Bandung nih? Gitu. Oh iya gue bisa sih tapi gue lagi gak ada duit nih. Ya boleh-boleh aja diongkosin kali ya, maksudnya untuk itu. Tapi kalau kita sudah jadi komersil itu yang bahaya. Komersil maksudnya dalam arti? Kita ngeliat bakat kita, ini gak musik doang ya. Oh oke. Kita ngeliat bakat kita. Pasang harga lah. Buat pelayanan. Itu namanya komersil. Ya, kita ngeliat bakat di kita Tuhan kasih cuma-cuma. Iya. Ya, kita udah jadi komersil gitu. Kalau nggak ada uang ya tinggal bilang aja gitu. Ya boleh juga dijemput atau apa. Kalau gue jemput gimana ya oke. Iya. Gitu. Maksudnya kalau kita nggak bisa jemput kita ongkosin ya oke juga kan gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau ngomongin bukan ngomongin duitnya sih sebenarnya. Tapi hatinya. Apakah kita komersil atau enggak? Ya. Waktu kita sudah di mana uang itu berada, nah itu yang bahaya tuh. Itu udah yang nggak benar sih. Betul. Gitu. Jadi kalau ngomongin uang dikasih, ya kalau ongkos oke sih ya. Kalau nggak punya uang ya. Betul. Tapi kalau ada itu pun juga tergantung kita ya, misalnya ya gue kan mau memberi gitu. Jadi emang yang tadi lu bilang maksudnya bukan untuk menerima gitu, Yes. tapi untuk memberi full gitu ya. Itu kan yang prinsip yang kita mau melayani karena mau memberi, bukan mau ada yang kita terima gitu. Yes, gitu. Jadi ya itu. Jadi ada nggak ada, ya ayo gitu. Ayo gitu. Gitu. Kadang-kadang ya makanya kalau sekarang sih ada pasti nggak gue terima juga sih. Kalau sekarang Betul. gitu. Karena prinsip lu udah fokus memberi gitu ya. Betul ya, apalagi ya
kita brother sisters gitu ya, minta tolong pasti ya kita kasih yang punya kita gitu ya. Betul. Gitu. Wow, itu gue rasa sih itu penting banget ya. Maksudnya kita udah benar-benar berdamai dengan the truth. Kalau kita tuh udah sadar bahwa ya Tuhan tuh udah mati kita itu cukup. Betul. Jadi sekarang kita udah fokus ya udah memberi aja gitu. Dan yang gue suka ya, maksudnya yang Yesus ajarin adalah lebih baik memberi daripada menerima. Betul. Dan itu ada sukacitanya di situ justru. Betul. Karena orang banyak yang mikir, oh gue menerima banyak, gue sukacita banyak. Padahal nggak gitu ya kan. Ya, justru kata Yesus, lu makin banyak lu memberi, lu justru makin sukacita gitu.